Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang kohesi wacana. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Dewi Lestari. Yang kedua ada Nanda Ayu Clarasida. Yang ketiga ada Muhammad Syahril Ramadhani. Yang keempat ada Salsabila. Langsung saja materi yang pertama, yaitu pengertian kohesi menurut para ahli. 1. Menurut Alwi dan kawan-kawan, kohesi adalah hubungan antar proposisi yang dinyatakan secara eksplisit oleh unsur-unsur gramatikal dan semantik dalam kalimat-kalimat yang membentuk wacana. Yang kedua ada Gudwinski. Kohesi adalah mengacu pada hubungan antar kalimat dalam wacana, baik tataran gramatikal maupun dalam tataran leksikal. Yang ketiga ada Sumarlam. Kohesi adalah hubungan semantik atau hubungan makna antar unsur-unsur di dalam teks dan unsur-unsur lain yang penting untuk menafsirkan atau menginterpretasi teks dengan unsur yang lainnya. Yang kedua, ada aspek kohesi leksikal dan contohnya yang akan diterangkan oleh Dewi Lestari. B. Aspek kohesi leksikal dan contohnya. Kohesi leksikal adalah hubungan semantik antar unsur pembentuk wacana dengan memanfaatkan unsur leksikal atau kata-kata leksikal dapat diwujudkan dengan 1. Reiterasi adalah pengulangan kata-kata pada kalimat berikutnya untuk memberikan penekanan bahwa kata-kata tersebut merupakan fokus pembicaraan. Reiterasi dapat berupa 1. Repetisi. Repetisi adalah pengulangan kata yang sama. Contohnya, KPK menetapkan Sumardi sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi di perusahaan besar itu. Tersangka saat ini ditahan di rumah tahanan Salemba. 2. Sinonimi. Sinonimi adalah hubungan antar kata yang memiliki sama makna. Contohnya, setelah 34 tahun, mendendam cinta membara. Akhirnya Pangeran Charles dan Camalia Parker resmi menjadi suami istri. Pasangan pengantin ini menikah pada Sabtu 9 April 2005. Yang ketiga, hiponimi. Hiponimi adalah hubungan antar kata yang bermakna spesifik dan kata yang bermakna generik. Contohnya, mamalia mempunyai kelenjar penghasil susu. Manusia menyusui anaknya. Paus pun begitu. Dalam contoh di atas, manusia dan paus merupakan anggota hiponim dari kelas mamalia. Perhatikan bahwa dalam hubungan hiponim ini hipernemin tidak perlu disebutkan di depan hiponimnya, seperti mamalia manusia dan mamalia paus. Penggunaan hiponimi membuat wacana lebih efisien. Keempat, metonimi. Metonimi adalah hubungan antara nama untuk benda yang lainnya berasosiasi atau yang menjadi atributnya. Contohnya, maskapai penerbangan Garuda meningkatkan frekuensi penerbangan untuk rute tertentu. Garuda Jakarta sampai Batang sekarang akan terbang 6 kali sehari. Dalam contoh di atas, yang dimaksudkan Garuda bukanlah burung Garuda, melainkan nama pesawat atau maskapai penerbangan yang berasosiasi dengan burung Garuda karena kemiripan sifat, misalnya yaitu dapat berterbang. Metonimi membuat wacana lebih menarik dan efisien. 5. Antonimi. Antonimi adalah hubungan antar kata beroposisi makna. Contohnya, saat menyaksikan pelaku kejahatan yang berasal dari kalangan miskin dalam berita
berita di televisi, kadang-kadang muncul perasaan simpati, namun pada saat yang lainnya muncul perasaan antipati. Selanjutnya akan dibacakan oleh Salsabila. Aspek yang kedua dari kohesi leksikal yaitu kolokasi. Kolokasi adalah hubungan antar kata yang berada pada lingkungan atau bidang yang sama. Contohnya, petani di Palembang terancam gagal memanen padi. Sawah yang mereka garap terendam banjir selama 2 hari. Dalam contoh di atas, petani berkolokasi secara tepat dengan padi dan sawah, sehingga tercipta kohesi wacana. Yang terakhir akan dibacakan oleh Nanda Ayu. Yang terakhir ada materi aspek kohesi gramatikal dan contohnya. Kohesi gramatikal adalah hubungan semantis antar unsur yang dimarkahi alat gramatikal, yaitu alat bahasa yang digunakan dalam kaitannya dengan tata bahasa. Kohesi gramatikal dapat berwujud: yang pertama, referensi atau pengacuan adalah hubungan antar dua kata dan objeknya. Referensi dengan objek acuan di luar teks disebut referensi exoforis, sedangkan dengan objek acuan di dalam teks disebut referensi endoforis. Contohnya, referensi endoforis adalah mereka dalam bapak dan ibu sudah berangkat, mereka naik taksi. Berdasarkan tipe objeknya, referensi digolongkan menjadi referensi personal, referensi demonstrasi, ditandai dengan itu, situ, sana, dan sini. Referensi komparatif ditandai dengan pemakaian kata yang digunakan untuk membandingkan referensi sama, serupa, berbeda. Contohnya, kami terpaksa menunda keberangkatan ke luar negeri. Referensi personal karena pada kata kami mengacu pada kata di luar teks. Yang kedua, substitusi atau penyulihan. Substitusi adalah hubungan antar kata dan kata lain yang digantikan. Contohnya arloji yang saya beli kemarin rusak, tapi untungnya itu bisa dapat diganti. Substitusi nominal dengan kata itu menggantikan frasa nomina arloji yang saya beli kemarin. Yang ketiga ada elipsis atau pelepasan, adalah penghilangan kata yang dapat dimunculkan kembali dalam pemahamannya. Contoh pada elipsis atau pelepasan yaitu contohnya yang satu, yang mengikuti kuliah analisis wacana Agung juga mengikuti kuliah analisis wacana. Yang kedua, karena Widya sakit, Widya tidak dapat mengikuti kuliah hari ini. Yang terakhir, konjungsi atau perhubungan. Konjungsi atau penghubungan dengan bantuan kata sambung atau konjungsi besar pula peranannya dalam mewujudkan kohesi gramatikal, bahwa di sini kata konjungsi digunakan sebagai salah satu jenis kohesi gramatikal sekaligus alat gramatikalnya. Contohnya, saya ingin memperdalam bidang saya di universitas luar negeri, tetapi kesampaian itu belum ada. Konjungsi antar kalimat yaitu tetapi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dalam tutur kata ketika menyampaikan materi presentasi kami maupun bentuk tulisan yang ada dalam PowerPoint presentasi dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.